Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, kita sudah memasuki pertemuan yang keempat di mata pelajaran prakarya. Hari ini kita akan membahas teknik pembuatan kerajinan tekstil. Jadi Ananda siapkan diri terlebih dahulu dan jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Nah, Ananda, hari ini kita akan mempelajari tentang proses pembuatan bahan kerajinan tekstil. Nah, seperti contoh gambar berikut, ini adalah salah satu hasil karya dengan menggunakan bahan tekstil ya. Jadi bahan tekstil itu dibuat menjadi sebuah tas. Nah, kira-kira teknik untuk membuatnya seperti apa? Mari kita pelajari materi hari ini dengan penuh semangat. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ananda mampu menganalisis proses produksi kerajinan tekstil. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan tentang teknik tapestry. Yang ketiga, menjelaskan tentang teknik batik. Yang keempat, menjelaskan tentang teknik sulam. Kemudian menjelaskan tentang jahit aplikasi, mendeskripsikan kemasan produk kerajinan tekstil, dan Ananda mampu membuat produk berbahan tekstil. Nah, yang pertama adalah kerajinan tekstil, yaitu proses tapestry. Jadi Ananda, tapestry itu nama lainnya adalah menenun. Ini adalah contoh dari bahan untuk membuat tapestry, yaitu bisa menggunakan benang tipis atau benang yang tebal. Nah, kemudian alat yang digunakan adalah kayu spandram dan bisa juga menggunakan batang kayu seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah proses pembuatan tapestry. Nah, diawali dengan pembuatan lungsi atau ini tadi ya, kayu yang kita susun, kemudian ada benang-benangnya. Nah, selanjutnya kita memasukkan benang pada lungsi tersebut sesuai dengan hasil arahan atau garis yang ingin kita hasilkan dari tenunan tersebut. Kemudian kita bisa juga mengganti warna-warnanya untuk motif yang diinginkan. Dapat juga menggunakan teknik ria ya, atau digulung seperti ini benangnya. Kemudian kita bisa menambah hiasan dan berbagai macam hiasan lainnya. Nah, selanjutnya adalah dalam kerajinan tekstil itu kita bisa menggunakan teknik membatik. Nah, bahan produksi untuk membuat batik yang pertama adalah katun. Katun di sini bisa katun primissima ya, atau katun sutra yang ingin kita gunakan untuk membatik. Nah, selanjutnya kita menyiapkan malam atau lilin. Nah, lilin ini biasa disebut malam, yaitu bahan yang digunakan untuk membatik. Biasanya ini dicairkan terlebih dahulu dengan dipanaskan di atas kompor. Malam atau lilin ini berbeda dengan lilin biasa ya, jadi khusus untuk membatik bahannya, malam atau lilin. Nah, di sini ada contohnya yaitu malam nyungging atau malam nempok ya. Selanjutnya kita juga menggunakan zat pewarna. Zat pewarnanya juga bermacam-macam, bisa zat pewarna sintetis atau pewarna tekstil, bisa juga menggunakan zat warna alam yang alami ya, misalnya dari kulit manggis dan lain sebagainya. Alat produksi untuk batik, nah ini yang paling utama tuh adalah canting. Ini gambar canting dan bagian-bagiannya. Kemudian bisa juga menggunakan canting yang cetak ya. Sekarang sudah ada produksi batik cetak, jadi tidak menggunakan canting lagi, tapi menggunakan canting cap. Nah, meja dan wajan ini digunakan untuk kita meletakkan canting cap tadi ya. Selanjutnya adalah kompor. Nah, kompor di sini bisa menggunakan kompor minyak ataupun kompor elektrik ya. Gunanya untuk memanaskan lilin tadi atau mencairkan lilinnya. Dan ada juga alat-alat tambahan lain seperti misalnya kita ingin menjemur kain yang sudah selesai kita batik, nah itu juga ada alatnya. Bisa juga menggunakan bantuan seperti alat ember, wadah untuk menampung limbahnya dan lain sebagainya.
Proses pembuatan batik tulis biasanya dikenal istilah-istilah dalam pembatikan ya. Istilah-istilah ini menggunakan bahasa Jawa. Yang pertama adalah nganji. Nganji atau memberikan kanji setelah kain dicuci. Selanjutnya nyemplong atau penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam atau warna yang digunakan dalam membatik. Nah, selanjutnya adalah nyungging. Nyungging adalah kegiatan membuat pola di atas kertas. Setelah itu melakukan yang namanya menjiplak ya atau nyaplak, yaitu menjiplak pola dari kertas ke kain. Selanjutnya kegiatan ngelowong atau memberikan lilin pada kain sesuai dengan pola yang sudah kita jiplak tadi. Nah, selanjutnya adalah ngiseni atau memberi isian motif ke dalam pola yang besar. Nah, selanjutnya adalah nembok atau penutupan pada bagian tertentu supaya jelas ya motif yang tadi sudah kita warnai. Kemudian nyolet, memberikan warna dengan kuas atau kayu ataupun dengan ujung spons. Nah, supaya lebih bagus lagi warnanya. Kemudian selanjutnya nyelup, memberikan warna dengan pencelupan. Ada lagi namanya proses mopok atau memberikan isian pada latar belakang pola. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan ngelorot atau membuang lilin atau malam yang tadi kita gunakan agar motif batiknya terlihat. Selanjutnya nanahi atau memberi isian dengan malam pada latar belakang pola, dan hasil akhirnya dapat kita lihat setelah melakukan pencelupan warna terakhir. Nah, seperti inilah contoh proses membatik ya. Selanjutnya adalah kegiatan sulam. Nah, sulam di sini ada beberapa jenis tusuk dasar yang dibuat hasil dari sulaman ya. Bisa tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, tusuk veston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, tusuk batang. Ini bentuk-bentuk jenis hasil sulaman. Selanjutnya adalah jahit aplikasi. Jahit aplikasi ini merupakan teknik pembuatan kerajinan tekstil juga dengan menggunakan benang dan jarum. Nah, contoh jahit aplikasi misalnya jahit aplikasi standar atau onlay. Teknik membuat benda kerajinan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel gambar-gambar tadi untuk membentuk suatu motif. Ditempel dengan cara dijahit ya, sisi-sisinya, itu disebut jahit aplikasi. Kemudian bisa juga jahit aplikasi pada potong sirip atau disebut dengan inlay, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambar. Selanjutnya, kemasan pada produk kerajinan tekstil yang sering digunakan ini bisa berbentuk seperti kotak ini ya, dengan menggunakan kertas, atau bisa juga menggunakan bahan plastik untuk membuat kemasan produk kerajinan tekstil. Nah, internalisasi nilai Islam dalam materi hari ini terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Ananda, kita mempelajari proses produksi kerajinan tekstil. Itu membuat kita mampu membuat pakaian yang beraneka macam dengan hiasan-hiasan yang beraneka macam juga. Tapi ingat, jangan bertingkah laku yang berlebihan, menghias diri berlebihan atau berperilaku seperti orang jahiliyah. Nah, lebih daripada itu adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan menaati Allah serta Rasul-Nya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah.
Nah, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus jaga kesehatan dan rajin-rajinlah membantu ayah dan bunda di rumah serta kerjakan ibadah-ibadahnya baik yang wajib ataupun yang sunat. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.